Ya, saudara, ada satu penyesalan saya sebenarnya di dalam perdebatan lawan Kainama kemarin tuh ya. Saya biasanya kalau habis debat begitu ya, saya tuh pulang saya susah tidur. Kenapa? Karena saya mikir banyak. Mestinya tadi saya ngomong begini ya, mestinya begini ya, mestinya begini ya. Ya, kita kalau berada di dalam suatu perdebatan begitu kan ya, tentu ada banyak hal yang kita pikirkan. Bagaimana kita memikirkan strategi menjawab argumentasi lawan, bagaimana kita mempunyai strategi di dalam menyerang lawan. Nah, dan ada banyak hal yang kadang-kadang begitu masuk. Nah, kita dalam waktu yang singkat itu harus menjawab ini, sehingga kadang-kadang ada hal penting yang terlupakan atau terlewatkan. Dan itu yang kadang-kadang bikin saya nggak puas. Kalau sudah selesai debat dan mikir kemarin, mestinya tadi begini ya, tadi begini ya, tadi begini ya. Nah, jadi setelah saya mikir kembali itu memang ada penyesalan saya satu. Sebenarnya ada hal penting sekali yang saya lewatkan. Apa itu? Nah, itu pada saat yang terakhir itu ya, yang Edi Praitno itu ya, yang dengan tidak tahu malunya datang bertanya soal Ibu Yesus ya, Maria Magdalena itu ya. Tapi bukan itu yang mau saya soroti. Dia kan datang dengan membawa surat An-Nisa ya, surat An-Nisa yang berisi perkataan atau penjelasan bahwa sebenarnya bukan Isa atau yang mereka anggap Yesus itu yang disalibkan, tapi orang lain yang diserupakan, lalu Allah mengangkat Isa sehingga Isa tidak jadi disalibkan. Nah, yang saya sesalkan itu apa? Mestinya begini. Pada waktu dia ngomong semacam itu, saya akan suruh dia untuk, Pak, tolong Bapak bacakan surat An-Nisa di sini. Nah, lalu dia akan bacakan kan. Nah, setelah dia baca, saya akan tanya, Pak, menurut surat An-Nisa Al-Quran Anda itu Yesus disalibkan atau tidak? Nah, dia baru habis baca, pasti dia akan bilang, ya, Yesus tidak disalibkan, tapi diserupakan. Nah, lalu tadi Pak Kainama itu berkata bahwa Yesus disalibkan hanya tidak mati. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, Al-Quran An-Nisa yang benar atau Kainama yang benar? Kalau An-Nisa benar, maka semua omongan yang Kainama bahas dari awal bahwa Yesus tidak mati, semua omong kosong. Dan kalian semua di sini sedang mendengar satu penipuan dari Kainama yang melawan Al-Quranmu sendiri. Tapi kalau kalian setuju dengan Kainama, maka kalian harus terima bahwa Al-Quranmu salah. Pilih mana? Nah, mestinya saya sodok begitu di leher dia, tapi saya sesalkan itu terlewatkan ya. Ya. Karena kalau tidak, itu skakmat yang tidak bisa bikin mereka bergerak. Ya, itu kiri kanan hancur. Ya, mau pilih Kainama benar, Al-Quran salah, ya itu menghantam mereka sendiri. Ya, dan menghantam seluruh Islam. Dan itu tidak mungkin mereka pilih. Tapi kalau mau memilih Al-Quran, maka mereka harus setuju bahwa Kainama omong tadi salah dan itu menyalahi ajaran Al-Quran sendiri. Ya, jadi itu sama seperti menyodorkan buah simalakama ke mulutnya mereka itu ya. Nah, tapi sayang sekali saya lewatkan bagian itu. Nah, itu salah satu yang saya sesalkan. Ada beberapa lagi ya, tapi ya itu yang paling saya sesalkan itu adalah ini. Ya, nah itu mungkin walaupun sudah selesai dan tidak, debatnya sudah selesai dan saya tidak jadi menyampaikan itu, tapi ini harus jadi bahan pikiran kalian orang Islam dan Kainama dan anak buahnya tolol-tolol semua itu, termasuk Edi Praitno tuh. Kamu mikirlah Edi, ya. Kalau omonganmu benar, maka si Kainama pasti salah. Kalau Kainama yang benar, dengan ocehannya Al-Quranmu salah. Kau pilih Kainama atau pilih Al-Quran? Di sini ku perhadapkan kepada buah simalakama kawan, ya. Nah, lalu ada hal lain yang saya juga abaikan dari pertanyaan itu adalah, kenapa ya Pak, kok kalian itu selalu berusaha mencari pembenaran kitab kalian dan nabi kalian itu dari Alkitab kami, ya? Apa nggak percaya diri ya bahwa Al-Quran kalian sendiri tanpa yang lain-lain itu cukup layak dipercaya? Nabi kalian tuh
Nggak ada di Alkitab kami mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalian berusaha cari-cari ayat sedemikian rupa supaya nabi kalian tuh bisa masuk itu loh. Ya. Sampai Kidung Agung 5 ayat 16 ada kata Mahmadim di sana, lalu ditarik-tarik Mahmadim menjadi Mahmad, menjadi Ahmad, dan itu ada nama dari Muhammad. Makanya saya tanggapan begitu, saya bilang, ya sekian lama nganggap bahwa kitab Kidung Agung itu kitab porno. Nah, sekarang tidak malukah mencari nabi kalian di dalam kitab porno itu? Nah, itu kan tidak pakai otak itu. Lagi pula hanya karena ada kata Mahmadim dengan Mahmad Ahmad, karena bunyinya sama, langsung berkata, oh pasti itu Muhammad. Hanya karena bunyi sama, itu tak berarti ada hubungan, kawan. Itu makanya Pak Bambang Nursena bilang, ikut gaya pikir model begitu, maka kita harus berkesimpulan bahwa ada hubungan antara Naruto dan Naruto. Ya, karena namanya sama, satu Naruto, satu Naruto. Apalagi tempat lahirnya juga mirip, karena Naruto lahir di Tokyo, sementara Naruto lahir di Mojokerto. Nah, Tokyo, Mojokerto kan mirip. Nah, itu kan model otak kalian tuh kan begitu ya. Nah, ada nabi kalian tuh di Alkitab kami ya. Tak usah paksa-paksa diri ya. Karena kami tidak menganggap bahwa nabimu itu adalah nabi kami atau dalam jajaran nabinya Tuhan yang diutus ke dunia. Tidak ada. Ya. Nah, karena itu jangan paksakan diri. Juga Edi Praitno, jangan paksakan tuh Anissa mau masuk di Injil Yohanes, gak nyambung gitu loh. Ya. Nah, itu mestinya dua hal itu bisa saya hajar dia pada hari itu, tapi ya itu saya lewatkan, jadi saya nyesel itu. Ya. Ya, tapi ya semua dalam kendali Tuhan. Jadi ya mungkin Tuhan tidak kehendaki hal itu diomongkan hari itu. Ya, apa-apalah, tapi saya jelaskan ini supaya saudara makin mengerti bahwa pilihan mereka sulit. Pilih Al-Quran, harus akui kain nama salah. Kalau pilih kain nama benar, harus menerima bahwa Al-Qurannya yang salah. Pilihan di tanganmu, pilih manapun, mati kau. Oke, selamat pagi semua.